Selamat pagi kawan. Di sini saya akan sedikit sharing ya tentang tanaman porang kayak ini. Kebetulan saya lagi di kebun ini, di tanaman 3 musim kawan. Sebenarnya tanam porang ini enggak ada ruginya kawan. Misalnya kita nggak laku itu kita biarkan aja, itu tidak perawatan, tidak perlu memakan biaya banyak kawan. Ini 2 tahun ini cuma saya bersihkan gitu aja kawan. Jadi nggak kami apa-apain, kita bersihkan sedikit ininya, paritnya gitu aja, dia masih tumbuh dan terus membesar ini umbinya. Jadi tahun kedua harusnya dijual, nggak saya jual, dan umbinya semakin besar. Sekarang sudah segini-segini ini. Dan modal yang saya keluarkan itu, ini 1 kilonya isi 400 sampai 500. Kuncinya kita sabar gitu aja. Seandainya ini harganya seperti dulu sampai 8.000, 9.000 ya lumayan kawan. Kalau tanam dari bibitnya sangat kecil ini, memang kita melakukan beberapa percobaan kawan. Ada yang bibitnya itu kita beli dari yang bibit besar, ada yang kita beli dari bibit kecil, dan tanam dari spora. Itu kita perlu waktu berapa lama itu kita coba. Yang dari spora itu bisa 3 tahun itu bisa besar kawan umbinya. Di belakang saya ini ada berapa yang dari spora semua ini. Kita tanam dari spora sampai sana. Terus yang bawah ini pakai katak yang isi 400 sampai 500. Yang di sebelah ini ada katak yang isi 200. Kita pakai pupuknya ya pupuk dari rumput-rumput yang sudah gini kawan. Terus ini ya, bawah-bawahnya ini juga bawahnya ini kataknya ini juga apa, tumbuh kayak gini, kecil-kecil nih, tumbuh ini. Ini kita cek ini katak atau dari spora tumbuh banyak ini. Kita ambil satu. Dari katak kawan. Si kataknya ini langsung tumbuh di bawahnya ini kawan. Di bawahnya ini kayak gini. Jadi dia jatuh terus tumbuh seperti itu, banyak ini kayak gini. Di sini tadi juga ada. Hijau-hijau kayak gini ya. Kalau lihatnya seneng kawan. Biasanya lewat monitor PC terus kita ya luangkan lah sehari 2 hari untuk tengok lahan porang kayak gini, biar refresh juga nih, tidak menghadap komputer sama HP terus kawan. Kita turun juga. Kapan hari kita juga ini kan audit untuk kantor pabrik porang kawan di Sidoarjo. Soalnya kita langsung kirim ke pabrik kalau gini kawan, tidak dijual ke Tengkulak. Ini untuk porang kami yang kami kebunkan di beberapa kota ini. Cuman dari sini ini termasuk kategori masih pertama kawan, nggak ada warga sekitar yang mau nanam karena ya alasannya lama, kita harus sabar kayak gini, mengeluarkan biaya untuk perawatan pupuk kayak gitu ya.
untuk biaya operasionalnya ini kita harus membersihkan, kalau nggak bisa sendiri ya harus pakai orang gitu, biaya operasionalnya lah banyak. Kalau menurut teman-teman yang belum menanam atau yang tidak mau menanam, saya dulu juga pernah kawan menjual untuk bibitnya per kilonya 300 500 itu pernah mengalami per kilonya ini. Saya pernah menjual juga karena permintaan banyak sekali dan dia berani untuk membeli, untuk mencoba di daerahnya. Cuman karena sudah kemarin sudah banyak yang tanam ya istilahnya, harganya sempat turun gitu, peminatnya sudah pada turun. Padahal untuk tanaman ini sebenarnya kan makanan pokok ya, kalau kita logika seperti hanya kita ini sama dengan beras. Beras itu walaupun nggak laku ya tetap laku karena dibutuhkan untuk bahan makanan pokok. Sedangkan di negeri sendiri ini kan masih sedikit ya yang mengolah untuk menjadikan makanan lah ya. Sedangkan ini nilai kesehatannya lebih bagus dari porang koncak ini. Kalau di Jepang sana sangat dihargai, di China gitu ya. Cuman di negara kita di Indonesia belum begitu meluas lah, belum merata gitu untuk pemahaman masyarakatnya untuk budaya hidup sehat, menggunakan rendah kalori gitu ya, pengganti beras gitu masih ya, karena kebiasaan ya, namanya budaya, kita tidak bisa menyalahkan ataupun menilai secara singkat. Karena negara kita sendiri kan memang negara agraris ya, pertaniannya subur bagus, padinya banyak, menghasilkan padi banyak, negara agraris, petani banyak, insinyur petani yang hebat di Indonesia itu. Cuman saya lihat memang manajemen untuk fokus ke bidangnya pertanian yang sub-subnya ini belum begitu. Padahal mungkin kalau masyarakat di sini tuh sudah pro ya bertani, misalnya dalam bidang hortikultura gitu. Di negara asing mungkin sudah profesor karena sudah banyak menemukan atau melakukan riset percobaan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, cuman tidak terekspos di daerah di Indonesia ya. Ya ada beberapa yang sudah familiar ya, mesti kayak penemu budidaya kayak avocado kayak gitu, kayak misalnya Pak Agus yang dari Kediri gitu ya, itu kan dia sudah terkenal, dia melakukan pengembangan jenis alpukat kelut kayak gitu. Itu salah satu potensi di Indonesia ya, pertaniannya bagus karena 2 musim. Bayangkan kalau negara yang 3 musim kawan, mau bertani kan ya susah, sulit, bisa cuman mahal. Misalnya musim semi, musim gugur, musim dingin, es gitu. Kita kalau punya tanaman yang tropis bagaimana, yang butuhkan cuman panas sama hujan gitu, musim 2 musim lah gitu. Kalau waktu musim es kan biaya operasionalnya warehouse, biaya lagi, terus pindah lagi, kebutuhan sinar matahari. Sedangkan di negara kita kan sudah komplit ya, kita bersyukur tinggal di Indonesia 2 musim, istilahnya dilempar pun tumbuh, dirawat sambil jalan bisa, biaya operasional murah, istilahnya kalau kita mau bergerak aja sudah bisa makan ya. Seperti ini samping-samping ini apa ini, ketela pohon kawan, ketela pohon ini yang di samping-samping ini ya, ini yang naman yang jaga itu sebenarnya kan pagar ya, tapi itu ada nilai ekonomi